And it goes a little something like Hai guys, welcome back to my channel bareng aku Uniwina. Yeay. So di video kali ini aku akan share ke kalian tentang pengalaman aku waktu aku lulus tes CPNS tahun 2018 lalu. Nah, untuk kalian yang penasaran, jangan di skip video ini, nonton terus sampai habis karena aku akan bahas seputar tes SKB untuk teman-teman yang punya sertifikat pendidik. Nah, untuk kalian yang belum subscribe dulu channel aku ini. Untuk kalian yang belum subscribe, buruan subscribe, karena nanti aku akan berbagi ke kalian gimana caranya aku dulu bisa lulus SKB dengan sertifikat pendidik. Nah guys, aku mau langsung aja sharing ke kalian tentang pengalaman aku dulu. Nah, waktu itu tahun 2018 aku ikut tes CPNS di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi waktu aku ikut tes pertama atau tes SKD, aku nggak lulus sama sekali guys, karena nilai aku itu nggak mencapai passing grade. Tapi aku masih berharap aku akan lulus karena aku yakin pasti akan ada perankingan, walaupun nggak tahu kenapa dulu waktu aku tes CPNS itu aku yakin aja walaupun aku nggak lulus pasti nanti akan di ranking, karena saingan-saingan aku yang lainnya itu juga nggak ada yang lulus guys, nggak ada yang tembus passing grade. Jadi aku optimis aja waktu itu, ini kan karena kan nggak ada yang lulus, pasti nanti itu akan di ranking oleh pihak panitianya. Dan nggak lama setelah itu ternyata memang untuk hasil SKD sendiri akhirnya itu ada perankingan. Dan alhamdulillahnya lagi aku waktu itu kasih masuk berkas sertifikat pendidik aku, otomatis aku masuk perankingan untuk lanjut ke tahap SKB. Nah, di sini aku akan berbagi tips ke kalian gimana caranya SKB ini bisa lulus dengan menggunakan sertifikat pendidik. Karena dulu tuh aku memang benar-benar memanfaatkan sertifikat pendidik ini. Tapi untuk kalian jangan merasa rendah diri karena kalian itu lulus menggunakan sertifikat pendidik. Harusnya kalian itu bangga kalian punya sertifikat pendidik, karena kan kita sama-sama tahu untuk mendapatkan serdik itu nggak gampang, apalagi teman-teman yang mendapatkan serdik melalui PPG prajabatan kayak aku. Jadi aku lulusan SM3T terus PPG baru dapat sertifikat pendidik. Jadi harusnya itu kalian bangga guys bisa lulus dengan menggunakan sertifikat pendidik yang dengan susah payah kita dapatkan. Nah, jadi bagaimana caranya agar kalian itu bisa lulus SKB dengan serdik? Yang pertama, kalian pastikan waktu kalian ke lokasi ujian SKB, kalian membawa sertifikat pendidik beserta transkrip nilainya. Untuk jaga-jaga aja yang transkrip ini, karena waktu itu aku yang diminta cuma SKB aja. Tapi nggak apa-apa, bawa aja guys ya, sempat nanti diminta juga. Nah, setelah sampai di lokasi ujian SKB, saat nama kalian dipanggil masuk ke ruangan tes SKB, kalian temui panitianya, lapor ke panitianya bahwa kalian itu lulus dengan menggunakan sertifikat pendidik. Nah, waktu aku dulu, panitia itu meminta aku mengumpulkan si sertifikat pendidik aku ini beserta fotokopinya. Jadi dulu sebelum aku masuk ke ruangan tes SKB, di depan ruangan itu aku mengumpulkan sertifikat pendidik aku yang asli, aku tinggal di panitia. Lalu aku isi data, ada disediakan di panitianya, kita isi data, nama, dan lain-lain untuk bukti bahwa kita mengumpulkan sertifikat pendidik ke panitia. Nah, setelah itu kalian masuk ke ruangan ujian SKB dan kalian kerjakan soal ujian SKB seperti biasanya.
Dan kalian itu jangan berharap bahwa kalau kalian tidak mengerjakan soal, kalian akan pasti lulus. Jangan berharap kayak gitu guys ya. Karena syaratnya itu kalian tetap harus mengerjakan soal SKB. Aku lupa berapa itu jumlah soalnya yang waktu aku tes itu. Tapi pastikan kalian menjawab semua soalnya guys. Pastikan kalian mengerjakan semua soal SKB itu dengan baik. Nah, setelah kalian mengerjakan soal SKB itu, nah ya udah, kalian keluar deh tuh, tunggu pengumuman selanjutnya dari hasil SKB itu. Dan nanti hasil tes kalian itu akan diakumulasikan dengan skor dari sertifikat pendidik itu guys. Nah dari hasil itulah nanti kalian akan ditentukan lulus atau enggaknya. Tapi kalau kalian punya sertifikat pendidik, dijamin kalian itu nilainya itu lebih di atas dibandingkan teman-teman yang tidak punya sertifikat pendidik. Cuman syaratnya itu kalian tetap harus mengerjakan soal SKB sebaik mungkin dan kerjakan semua soalnya guys. Jadi itu tips dari aku. Jadi percuma kalian itu punya sertifikat pendidik tapi pas ujian SKB kalian gak datang, itu sama aja bohong dan dipastikan kalian gak akan lulus SKB. Oke guys, jadi sampai di sini kalian paham dong. Nah di sini aku rasa penjelasan aku ini lengkap. Jadi kalau kalian mau memanfaatkan sertifikat pendidik untuk lulus SKB, pastikan kalian datang tepat waktu di lokasi ujian dan pastikan kalian juga ikut mengerjakan soal ujian SKB-nya guys. Dan aku doakan semoga teman-teman yang punya sertifikat pendidik bisa lulus untuk tes SKB tahun 2020 ini. Good luck, selamat mengerjakan soal SKB-nya. Semoga kita sama-sama bisa menjadi ASN yang baik untuk Indonesia. Oke guys, semoga video aku ini bermanfaat banget untuk kalian. Kalau misalkan kalian ada mau menanyakan hal seputar tes CPNS atau apapun itu, kalian bisa langsung DM aku di Instagram. Link Instagram aku ada di bawah. Kalian bisa langsung DM aku, insya Allah aku bales kok kalau misalkan gak sibuk. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe. Dadah. Bye-bye.